Malam itu sunyi sekali, sunyi yang tidak hanya terdengar tapi terasa. Seolah-olah udara di sekitar rumah ini menyimpan nafas, menunggu sesuatu muncul dari kegelapan. Jangkrik berbunyi, namun jaraknya terdengar jauh, seperti mereka sengaja menghindari halaman rumah ini. Angin yang biasa lewat di sela pohon kini hanya bergerak pelan, membuat dedaunan sesekali bergesekan tanpa arah, seperti tangan-tangan tak kasat mata yang sedang menyentuh permukaan pohon dengan lembut. Rumah kayu tua ini berdiri sendirian di antara pepohonan tinggi. Dinding-dindingnya berlumut halus, kayunya lapuk di beberapa bagian, dan warnanya kusam, ditelan waktu dan kenangan. Di terasnya tidak ada lampu, hanya cahaya bulan yang remang menyentuh lantai kayu yang berderit setiap kali diinjak. Seakan lantai itu menyimpan kisah panjang yang tidak boleh disentuh sembarangan. Di dalam, ruang tamu temaram diterangi satu lampu minyak yang cahayanya oleng pelan, seperti berkedip karena kesakitan. Bau kayu tua yang lembab bercampur dengan aroma tanah basah yang baru saja tersentuh hujan sore tadi. Dari celah-celah dinding, udara malam masuk, membawa hawa dingin yang merayap ke seluruh sudut rumah, menyentuh setiap benda dan kulit, membuat bulu kuduk mudah sekali berdiri. Seorang perempuan duduk bersila di lantai dekat jendela, memeluk lututnya. Tubuhnya tenang, tapi matanya tidak. Ia memandangi satu titik di luar jendela, seolah ada sesuatu di sana yang menarik perhatiannya sejak tadi. Perempuan itu bernama Rendra. Ya, meski namanya terdengar seperti nama laki-laki, ia adalah seorang perempuan. Nama itu pemberian ibunya. Katanya agar ia tumbuh menjadi sosok yang kuat, tabah, dan tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Dan rupanya, malam ini benar-benar sedang diuji oleh sesuatu yang lebih gelap dari sekedar badai kehidupan. Rendra baru kembali ke rumah ini 2 hari lalu, rumah peninggalan orang tuanya, setelah ibunya meninggal 3 tahun silam dan ayahnya menyusul setahun kemudian. Rumah ini sempat lama terbengkalai, tidak ada yang mau menempatinya. Kakak satu-satunya tinggal di kota lain, sibuk dengan keluarganya, sementara Rendra, ia lebih suka tempat sunyi, atau setidaknya sudah terbiasa dengan kesunyian. Tapi ia tidak memaksa kesunyian di rumah ini akan terasa sedingin ini, sepelik ini, senyata ini. Sejak ia masuk ke rumah ini, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Entah dari cara pintu belakang seperti sulit terbuka padahal tidak terkunci, atau bagaimana angin sering terdengar berbisik walau tidak ada dedaunan yang bergerak, atau cahaya lampu minyak yang sering mengecil tiba-tiba tanpa alasan. Mungkin ia lelah, mungkin pikirannya sedang penuh karena memori tentang ibunya yang belum hilang. Ia mencoba memaksa dirinya tenang, yakin bahwa tidak ada yang aneh, tapi perasaan itu tidak hilang. Perasaan seolah-olah ia tidak sendirian sejak pertama kali melangkah masuk. Rendra menghela nafas panjang. Tangannya yang dingin meremas kain celana panjang sederhana yang ia pakai. Ia mencoba memejamkan mata sebentar, namun tanpa sadar tatapannya kembali tertarik pada jendela. Di luar gelap total, hanya bulan sabit yang sesekali muncul dari balik awan, seperti seseorang yang mengintip diam-diam, takut terlalu lama menampakkan diri. Halaman depan kosong, pohon-pohon kelapa dan rambutan berdiri diam seperti penjaga kesunyian. Dan kemudian, srek, srek, suara itu terdengar, seperti sesuatu yang menyeret kain panjang atau mungkin kuku-kuku rapuh yang menyentuh tanah kering. Pelan, panjang, berulang, datang dari arah depan rumah. Rendra membuka mata lebih lebar, tubuhnya menegang. Suara itu tidak keras tapi jelas. Bukan angin, bukan binatang kecil, itu lebih berat, lebih sengaja. Ia menarik nafas perlahan mencoba mengabaikan, mungkin kucing atau batang pohon yang tergerak karena angin. Ia tidak ingin langsung takut hanya karena rumah ini rumah tua dan gelap. Ia menegakkan punggungnya, memaksa dirinya terlihat tenang, meski jantungnya mulai memukul dadanya dengan ritme yang tidak wajar. Tapi,
Lalu suara itu datang lagi. Srek, srek, srek. Lebih dekat, tepat di depan jendela. Dan kemudian suara itu berhenti. Hening seketika. Tidak ada angin, tidak ada jangkrik. Sunyi yang mendadak. Seperti seluruh alam menahan suara untuk mendengarkan sesuatu yang lain. Dan sesuatu itu muncul. Rendra. Suara itu halus, sangat halus, seperti seseorang membisik pelan dengan rasa rindu, seperti seseorang yang sudah lama pergi dan kembali membawa suara yang masih hangat di hati. Rendra terdiam, nafasnya tertahan di tenggorokan. Ia kenal suara itu, suara yang mengasuhnya sejak kecil, suara yang menina bobokannya setiap malam, suara yang selalu menenangkan. Suara ibunya. Ia ingin percaya itu hanya imajinasi, tapi bibirnya bergetar. Ia tak tahu apa yang ia dengar. Ia tidak salah dengar. Itu suara yang tidak mungkin ia lupakan bahkan sampai mati. Padahal ibunya telah meninggal 3 tahun lalu. Tangannya perlahan naik menyentuh dadanya, mencoba meredakan debaran yang semakin menggila. Rasa rindu mencengkram perasaan itu begitu kuat, seakan-akan suara itu langsung menusuk ke bagian hatinya yang paling rapuh. Tubuhnya mulai bergetar tanpa ia sadari. Rendra, buka. Ibu kedinginan. Bisikan itu kembali datang. Lebih jelas, lebih memohon, seperti seseorang yang berdiri tepat di balik jendela, menunggu seorang anak membuka pintu rumah supaya bisa dipeluk lagi setelah lama berpisah. Rendra berdiri perlahan, bukan karena berani, tapi karena rasa rindu yang menetes seperti racun manis ke dalam jiwanya. Ia melangkah tanpa sadar, kaki kanan maju, lalu kaki kiri. Setiap langkah terasa berat, namun terasa juga hangat. Seperti ada tangan lembut yang menuntunnya dari belakang. Hanya beberapa langkah dari jendela, lampu minyak di sebelahnya bergerak sedikit. Apinya berkedip cepat seperti ketakutan. Tirai tipis yang menutup kaca itu tiba-tiba bergoyang pelan. Bukan digerakkan angin, tidak ada angin sejak tadi. Seolah-olah ada sesuatu berdiri tepat di balik jendela, menyentuh kain itu dari sisi luar dengan lembut, seperti membelai. Rendra menelan ludah. Hawa dingin mengalir dari ujung kaki sampai tengkuknya. Tapi ia tidak berhenti. Rindu adalah racun paling mematikan, terutama jika rindu itu dari seseorang yang sudah tiada. Langkah terakhir. Kini ia berdiri tepat di depan jendela. Tirai berganti bergerak. Sunyi lagi. Rendra mengangkat tangannya. Jemarinya bergetar. Kulitnya dingin seperti es. Ia bisa merasakan hawa dingin merembes dari kaca itu. Dingin yang tidak wajar, dingin yang tidak berasal dari udara malam, melainkan dari sesuatu yang tidak punya nafas dan tidak punya darah. Saat jemarinya menyentuh ujung tirai dan hendak menariknya ke samping, tiba-tiba, tok, tok, tok. 3 ketukan pelan dari sisi luar kaca. Rendra membeku. Ketukan itu tidak keras tapi sangat jelas, seperti buku jarinya sendiri mengetuk kaca dari dalam. Jantungnya hampir berhenti. Ketukan itu bukan pertanda rindu, itu pertanda ada sesuatu di luar sana yang ingin masuk. Dan suara itu memanggil lagi. Kali ini bukan dari jauh, bukan seperti suara samar-samar di angin, tapi tepat di depan wajahnya, hanya terhalang kaca, jendela tipis. Nak, ibu di luar. Suara itu terdengar seolah berasal dari tenggorokan kosong yang mencoba meniru suara manusia. Ada getar aneh, ada gema kecil yang tidak wajar, tapi intonasinya masih ibu, masih lembut, masih penuh sayang. Itu yang paling menakutkan. Rendra menahan nafas, ia ingin mundur, tapi kakinya tidak mau bergerak. Tubuhnya seperti dikunci oleh rasa rindu, rasa takut dan rasa tidak percaya sekaligus. Lalu, brak. Sesuatu di dapur jatuh keras. Seperti panci besar dilempar ke lantai. Rendra tersentak keras.
Tubuhnya mundur otomatis. Tirai lepas dari genggamannya. Kain itu jatuh ke bawah, membuka sedikit bagian kaca. Dan ia melihatnya. Di luar, hanya diterangi remang bulan, berdiri sebuah bayangan. Tinggi, sangat tinggi. Tubuhnya hitam pekat seperti asap yang membentuk sosok. Lehernya panjang tidak wajar, nyaris 2 kali panjang leher manusia normal. Rambut panjang kusut menutupi sebagian wajahnya dan rambut itu bergerak samar seperti ditiup angin, padahal udara sangat diam. Tubuhnya tegak tidak bergerak, tapi bulu-bulu halus di kulit Rendra berdiri semua. Karena ia merasakan tatapan dari balik rambut itu, tatapan yang lapar, tatapan yang bukan milik manusia. Rendra tersendak mundur beberapa langkah. Terjatuh ke lantai dan bokongnya menghantam papan kayu. Nafasnya terputus-putus, matanya panas seperti ingin menangis tetapi tidak bisa. Tangannya gemetar, jari-jarinya seperti kehilangan tenaga. Dan suara itu datang lagi. Tidak lembut seperti tadi, tidak menyedihkan. Suara itu berubah serak, rendah, keras. Seperti perut kosong yang bergemuruh, seperti makhluk yang sudah terlalu lama menahan lapar. Buka. Satu kata itu tidak lagi terdengar seperti suara ibunya. Itu suara kelaparan, suara yang berasal dari tempat gelap yang tidak punya cahaya. Suara yang memanggil bukan karena rindu, tapi karena ingin memakan sesuatu. Jiwa, kehidupan, tubuh, atau semuanya. Sesuatu yang berdiri di luar jendela itu tidak bergerak, tetapi bayangannya tampak semakin gelap, semakin padat, seperti kabut hitam yang mulai membentuk lebih jelas. Rumah yang tadinya sunyi kini terasa seperti berdetak. Dinding-dindingnya seolah menggerang pelan, seperti rumah pun tahu apa yang sedang terjadi. Lampu minyak bergetar hebat, apinya hampir padam. Rendra hendak bangkit, tetapi tiba-tiba dari sisi jendela sebelah kiri terdengar suara nafas kasar, nafas berat, pendek, terengah. Seolah ada seseorang berdiri sangat dekat, mengintip dari pinggir jendela. Lalu perlahan, sesuatu bergerak di kaca. Tidak terlihat seluruhnya, hanya ujung rambut panjang yang licin, basah. Meluncur turun menempel di kaca seperti seekor ular rambut yang merayap. Dan sebuah mata muncul di balik kaca. Bukan mata manusia, hitam seluruhnya, tanpa kelopak, tidak berkedip, dan mata itu menatap lurus ke arah Rendra, seolah berkata, "Aku sudah melihatmu, kau milikku." Rendra menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan teriakan yang hampir pecah. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Tubuhnya mulai dingin, nafasnya sesak. Ia ingin lari tapi tidak bisa. Di luar, makhluk itu membuka mulutnya pelan. Tidak terlihat jelas bentuknya, tapi terdengar suara tulang retak halus seperti rahang yang memanjang. Dan suara itu berbisik, "Aku sudah di sini." Lampu minyak padam. Ruangan tenggelam dalam gelap total, dan sesuatu yang besar menyentuh kaca dari luar dengan suara gesekan panjang. Srek. Jendela bergetar. Malam itu baru dimulai, dan Rendra tidak sendirian lagi. Matahari memang terang, tapi bagi Rendra, pagi itu terasa seperti hanya jeda tipis antara mimpi buruk dan kenyataan yang lebih gelap. Cahaya pagi menembus celah-celah papan, menerangi ruang tamu yang penuh debu tipis. Bau tanah lembab masih menempel di udara. Seakan malam belum benar-benar pergi dari rumah tua itu. Suara yang berkokok dan riuh anak-anak yang mulai beraktivitas di halaman-halaman rumah warga terdengar jauh. Tapi dalam hati Rendra tidak ada rasa tenang. Matanya sembab, semalaman ia hampir tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali mendengar suara itu. Panggilan lirih namun menakutkan. Suara yang meneriukan ibunya. Panggilan dari kegelapan di balik jendela. Rendra memeluk bahunya sendiri, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi akibat rindu dan kelelahan.
Tapi hatinya tahu, suara semalam bukan mimpi. Bayangan tinggi dengan leher panjang yang menatapnya, rambut bergoyang tanpa angin, ketukan lembut di kaca, nafas dingin yang terasa. Semua itu nyata. Dan yang paling membuat dadanya sesak adalah suara terakhir semalam, serak, lapar, memaksa. Ia tidak tahu apa bentuk jelas wujud itu, tapi ia tahu satu hal, tidak ada yang manusiawi dari makhluk yang memanggilnya. Pikirannya terus berkecamuk. Ia mencoba menyembunyikan diri dan membersihkan ruangan, menata lampu minyak dan merapikan tikar dan membersihkan ruang tamu. Tapi semakin ia bergerak, semakin jelas ia sadar bahwa tidak ada hal yang bisa ia lakukan untuk mengusir rasa takut itu dari dadanya. Ketika bayangan pagi mulai bergeser, ia memutuskan pergi menemui Pak Laksana, ketua desa yang dikenal paham hal-hal gaib. Jalan menuju rumah Pak Laksana melewati pematang sawah yang sunyi. Angin bertiup pelan, menggerakkan daun padi seperti gelombang kecil. Di kejauhan, suara burung gagak sesekali terdengar, seakan mengikuti langkahnya. Setiap langkah terasa berat seperti tanah menarik tubuhnya untuk kembali. Rumah Pak Laksana terletak di ujung desa, sedikit terpisah dari rumah lainnya. Dinding kayu tua menghitam dan pekarangannya dipenuhi tanaman perdu serta batu-batu besar yang tampak seperti pernah menjadi sesaji. Pak Laksana duduk di teras, menatap lurus ke arah jalan sebelum Rendra sempat memanggil. Seolah ia sudah tahu kedatangannya. Tatapannya tajam, namun tidak menghakimi, hanya berat. Rendra duduk di sampingnya dan menunggu beberapa detik untuk menenangkan nafas. Ketika ia mulai bercerita, suaranya gemetar tanpa ia sadari. Ia mengisahkan suara lembut menyeramkan di balik jendela, panggilan ibunya, bayangan tinggi kurus dengan leher menjulur dan rambut bergerak sendiri, langkah di atap dan bisikan tepat di belakang telinga. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti membuka kembali ketakutan itu, seakan makhluk itu mendengarkan dari kejauhan. Pak Laksana tidak memotong cerita, matanya tidak berkedip lama, rahangnya menegang. Ketika Rendra selesai, lelaki tua itu menunduk sedikit, menggenggam tongkat kayunya, lalu menghela nafas panjang, pelan, seperti menahan sesuatu yang sudah lama ingin ia ungkap. "Jangan buka jendela malam hari," ucapnya lirih, "apalagi kalau suara itu memanggil namamu." Rendra menelan ludah. Jantungnya berdegup keras. Ia tidak bertanya kenapa, karena nada suara Pak Laksana sudah menjawab semuanya. Ini bukan sesuatu yang bisa ia pahami dengan logika biasa. "Bapak sudah tahu ada sesuatu?" tanyanya pelan. Suaranya sedikit pecah. Pak Laksana mengangguk perlahan. Sorot matanya penuh rasa khawatir yang jarang ia tunjukkan kepada siapapun. "Itu bukan ibumu, Nak. Itu Suanggi." Kata itu melayang di udara seperti bayangan hitam. Makhluk yang kelaparan. Ia memakai suara orang yang paling dirindukan untuk mendekatkan diri pada korbannya. Kalau kau sampai menatap wajahnya jelas, kau tidak akan kembali sebagai manusia. Rendra merinding. Angin yang semula hangat tiba-tiba terasa dingin di tengkuknya. "Kenapa? Kenapa itu datang ke aku?" Suaranya gemetar. Pak Laksana memejamkan mata sejenak. Suanggi tidak datang tanpa sebab. Rumah ini, ia menoleh ke arah timur, ke arah rumah tua peninggalan orang tua Rendra. Menyimpan pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka lagi. Rendra mengernyit bingung. Pintu apa? Rumah itu hanya rumah kayu tua peninggalan keluarga. Tidak ada ruang rahasia, tidak ada pintu aneh. Setidaknya itu yang selalu ia percaya. Tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Pak Laksana berdiri perlahan dan menaruh tangan di bahunya. "Jika kau tetap tinggal, jangan berbicara ketika ia memanggil. Jangan menoleh ketika ia mengetuk. Dan jangan sesekali membuka jendela." Nada suaranya begitu tegas, seperti perintah hidup dan mati.
Kalau kau ingin pergi, lakukan sekarang sebelum matahari terbenam. Rendra ingin langsung berkemas dan pergi saat itu juga, tapi hatinya terikat oleh rasa bersalah pada rumah orang tuanya. Rumah itu adalah kenangan masa kecil tempat ibunya selalu tersenyum dan menyanyikan lagu-lagu kecil untuknya sebelum tidur. Ia datang untuk merawat dan menjaga kenangan itu, bukan meninggalkannya begitu saja. Ia menunduk, menekan perasaan kacau dalam hatinya. Aku tidak bisa pergi. Ini rumah ibu, ini tempatku. Pak Laksana memejamkan mata, seolah mendengarkan jawaban itu sebelumnya dan tahu apa artinya. Baik, kalau begitu, bersiaplah. Sore merayap turun dengan cepat, seolah hari ingin menghilang lebih cepat dari biasanya. Langit berubah jingga kusam, angin membawa aroma tanah dan bau kayu basah. Ketika Rendra kembali ke rumah, ia merasa langkahnya semakin berat. Rumah itu berdiri diam, seperti menunggu, seperti sadar ia akan kembali. Setiap lantai yang ia injak mengeluarkan bunyi lirih, seperti bisikan halus memanggil namanya. Rendra menutup semua jendela dengan kain tebal dan kayu. Ia menaruh lampu minyak di sudut ruangan, menyisakan cahaya samar. Ia membentangkan tikar dan duduk sambil memeluk lututnya. Hatinya berdebar. Pikirannya penuh suara Pak Laksana dan tatapan makhluk itu semalam. Malam turun. 10 menit pertama terasa tenang. Lalu seperti aba-aba tak terlihat, suara jangkrik berhenti. Angin yang biasanya bertiup lembut tiba-tiba diam total. Udara seakan padat, menghimpit napas. Suara langkah itu datang lagi, berat, menyeret. Tapi kali ini lebih dekat, tidak lagi berputar di sekitar pekarangan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Srek, srek, srek. Rendra memeluk tubuhnya lebih erat, merasakan kulitnya membeku. Lampu minyak bergetar halus seperti takut padam. Kemudian terdengar suara itu lagi. Suara yang dulu hangat, kini menjadi jeritan dari dalam kegelapan. Rendra, panggilnya pelan. Kau rindu ibu kan? Di balik getaran berat itu, suara asli ibunya terdengar samar, seperti tertahan di sela-sela suara kasar yang mengikutinya. Hatinya teriris, rindu muncul bersamaan dengan rasa takut yang semakin menyesakkan dada. Tirai jendela yang ia tutup rapat bergerak perlahan. Padahal tidak ada angin, seperti seseorang mengusapnya dari luar dengan tangan panjang. Suaranya menjalar lebih dekat, hampir seperti berbisik dari balik kain tipis. Nak, kenapa kau tidak buka? Ibu kedinginan. Air mata menetes di pipi Rendra. Ia menggigit bibir hingga terasa asin. Mencoba menahan suara, ia ingat nasihat Pak Laksana, jangan menoleh, jangan menjawab, jangan membuka. Tapi rasa rindu pada ibunya begitu kuat, itu suara yang ia dengar setiap malam pada saat ia kecil. Suara yang menenangkan ketika ia sakit, ketika ia takut gelap. Suara yang membuat rumah ini dulu terasa hangat. Sekarang suara itu menjadi racun, memanggilnya seperti jerat. Tiba-tiba, tirai di jendela mulai terbuka sedikit demi sedikit, bergerak sendiri. Rendra memejamkan mata karena tidak sanggup melihat apa yang menanti di baliknya. Ia menahan nafas, memeluk tasbih peninggalan ibunya erat-erat. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya terkunci. Nafasnya dingin terasa di sisi wajahnya, begitu dekat seolah seseorang berdiri tepat di luar kaca. Kalau kau tidak buka, suara itu berubah berat, bergema dengan nada lapar dan kemarahan. Aku akan masuk lewat cara lain. Sebelum ia sempat memahami maksud kata-kata itu, terdengar langkah cepat berat berlari di atap rumah. Tap, 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 tap. Lalu suara kuku panjang menyeret dinding kayu dari atas ke bawah. Krak. Rendra tercekik ketakutan.
Ia tidak berani membuka mata. Setiap suara menusuk telinganya seperti pisau. Tubuhnya kaku, nafasnya pendek dan terputus-putus. Ia merasakan keberadaan sesuatu yang sangat dekat, seolah makhluk itu sedang menempelkan wajahnya ke kaca dari luar. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Hening panjang, menelan ruangan, bahkan nafasnya sendiri terdengar terlalu keras. Lalu sebuah bisikan terdengar tepat di belakang telinganya, bukan dari jendela, bukan dari luar rumah, tapi dari dalam. Begitu dekat, hingga ia bisa merasakan embun dingin menempel di kulitnya. "Aku belum selesai menjemputmu." Rendra terlonjak dan menoleh cepat. Kosong, hanya dinding tua. Tapi lalu matanya tertarik ke arah jendela. Ia tidak ingin melihat, tapi tubuhnya seperti dipaksa menatap. Di kaca itu sebuah pantulan muncul, wajah putih pucat dengan mata hitam besar tanpa kelopak. Mulutnya panjang seolah robek hingga ke telinga dan rambutnya menggantung seakan hidup. Wajah itu bukan miliknya. Wajah itu menatap lurus ke mata Rendra melalui pantulan kaca, seolah tersenyum. Dan tepat saat lampu minyak bergetar lebih keras, bayangan itu bergerak. Tidak melalui jendela, tidak muncul melalui pintu, tapi muncul tepat di belakang tubuh Rendra. Berdiri tegak, menunduk sedikit seperti menunggu wajahnya menoleh kembali. Helaan nafas panjang terdengar di atas kepalanya. Dingin menelusup tulang. Di ujung keheningan mencekam itu, suara serak panjang terdengar tepat di samping telinganya. "Jangan coba lari." Gelap, seolah menelan ruang, dan Rendra merasakan sesuatu menyentuh bahunya pelan dari belakang. Malam kedua baru saja dimulai. Fajar tidak terasa seperti pertanda selamat pagi bagi Rendra. Cahaya matahari yang menyelinap dari celah-celah papan hanya menambah perasaan ngeri. Bukan rasa aman. Setelah malam yang terasa tidak berujung, suara langkah di atap, bisikan dingin di belakang telinga, bayangan makhluk itu yang sempat berdiri tepat di belakangnya. Ia tidak bisa lagi mengelabui dirinya bahwa ini hanya gangguan biasa. Ini bukan mimpi buruk, ini penjemputan. Matanya merah, kantong mata membengkak karena tidak tidur. Meski seujung rambut pun, ia tidak berani memejamkan mata. Setiap detik seperti menunggu kemunculan suara itu lagi. Tapi sampai matahari terbit, semuanya hanya diam, terlalu diam. Seperti rumah itu sedang menahan nafas, menunggu waktu yang tepat untuk kembali hidup. Rendra mengusap wajahnya, mengatur nafas pelan. Ia berdiri, tubuhnya goyah, lututnya lemah. Ia berjalan pelan ke dapur untuk meneguk air. Tapi tangannya hampir menjatuh ke lengan gelas. Jemarinya bergetar dingin seperti baru dicelupkan ke dalam air es. Dalam hati ia berkata pelan, seakan menenangkan bayi ketakutan di dalam dirinya sendiri. "Aku harus pergi. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi." Ia mengambil tas kecil, memasukkan pakaian secukupnya, beberapa dokumen dan tasbih peninggalan ibunya. Tangannya bergetar ketika ia menatap benda kecil itu. Bagian kecil dalam dirinya masih ingin percaya suara semalam benar-benar ibunya. Masih ingin percaya ada kehangatan di balik panggilan itu. Tapi ia tahu, ibunya tidak akan pernah berkata dengan suara sedingin itu. Ibu yang ia kenal tidak akan memanggilnya dengan nada menuntut seperti haus darah. "Aku pergi sekarang," gumamnya, meski bilang pada siapa dia tidak tahu. Ia tidak peduli lagi, ia hanya ingin keluar. Ia berjalan ke pintu depan, memegang gagangnya, menarik nafas, lalu menariknya. Pintu tidak bergerak. Ia mencoba lagi, tarikan lebih kuat, tetap tidak bergerak. Ia memutar gagang perlahan, gagang bergerak, tapi pintu tidak bergeser sedikit pun, seperti dikunci dari luar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rendra menelan ludah. Rasa panik menanjak naik dari perut ke dadanya. "Ayo, buka!" bisiknya putus asa. Ia mulai mendorong pintunya, memukulinya dengan tangan, lalu bahunya. "Buka, tolong buka!"
Suaranya pecah, hampir seperti tangisan. Tidak ada respon, tidak dari pintu, tidak dari dunia luar, tidak dari siapapun. Saat ia berhenti menyentuh pintu, barulah ia merasakan keanehan lain. Udara panas pagi itu justru terasa seperti membeku di dalam rumah, seperti ada kabut tipis dingin yang merayap kulitnya. Ia menoleh ke jendela, dadanya seketika sesak. Kaca jendela itu penuh embun dari malam. Bukan akibat dingin malam, udara pagi panas. Namun embun itu muncul seakan rumah sedang bernafas takut. Padahal sesuatu mulai terbentuk pada permukaan kaca. Garis tipis digoreskan dari dalam embun, seperti ujung jari yang menulis pelan. Rendra terpaku. Tulisan itu semakin jelas. Ibu menunggu. Rendra mundur. Langkahnya goyah. Matanya tidak berkedip. Tangan kirinya memegang dada seakan dadanya bisa pecah karena detak jantung yang terlalu keras. Tidak, aku harus keluar. Suaranya hanya suara nafas yang terputus-putus. Ia berlari ke kamar belakang, hendak membuka jendela lain. Tapi sebelum tangannya menyentuh bingkai kayu, suara itu terdengar lagi. Bukan panggilan, bukan bisikan. Kali ini suara itu datang sebagai tangisan lirih. Lirih seperti seseorang duduk bersimpu di tanah basah sambil memohon penuh luka. Nak, biarkan ibu masuk. Tangisan itu terasa nyata, begitu lembut, dingin, menyayat sekaligus memanggil sisi terdalam hatinya. Rendra menutup telinga dengan kedua tangan, menunduk gemetar. Kalau itu benar ibu, jangan sakiti aku. Aku tidak kuat. Tangisan itu berhenti seketika, tidak memudar, berhenti seperti tersedak. Hening panjang mengisi udara, lalu suara langkah mulai terdengar mendekat dari luar jendela. Lambat, berat, menyeret, seolah kaki makhluk itu tidak bisa dibuat untuk berjalan sebagai layaknya manusia. Duk, duk, duk. Langkah berhenti tepat di belakang dinding tempat Rendra berdiri. Ia tidak berani bernafas, nafas hangat atau dingin. Ia tak bisa tahu terdengar dari balik kayu. Lalu suara itu berkata, pelan dan sangat dekat. Rendra, pintu sudah terbuka. Tubuh Rendra membeku. Pelan-pelan ia menoleh ke pintu depan. Dan benar, pintu itu kini terbuka sedikit. Celah gelap antara daun pintu dan kusen, seperti mulut yang sedang tersenyum menunggu mangsanya melangkah keluar. Rendra mundur dengan cepat, lututnya hampir jatuh. Tidak, jangan ganggu aku. Suaranya pecah seperti anak kecil yang ketakutan di tengah badai. Keheningan menelan jawabannya. Lalu dari arah dapur terdengar suara yang begitu lembut, penuh kasih yang menggiring kegelapan. Nak, kalau kau tidak ikut ibu akan mengambil seseorang yang kau sayang, agar kau merasakan rindunya. Rendra berhenti. Air mata yang sempat kering kini jatuh lagi, deras. Ia menggeleng lemah. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Suaranya pecah dalam kesendirian paling sepi. Sunyi yang rasanya seperti seluruh dunia menahan nafas. Kemudian suara itu berubah, tidak lagi lembut, tidak lagi seperti ibunya di dalam. Terdistorasi, ganas, haus, seperti suara perut bumi yang hendak melahap sesuatu. Kau salah. Kau masih punya dirimu sendiri. Rendra terdiam. Jantungnya seperti berhenti sesaat, nafasnya tercekat. Pintu dapur terbuka perlahan. Kayu tua itu berderit pelan seperti rintihan. Dari ruangan gelap, hembusan udara dingin merayap keluar, menyentuh kulitnya seperti tangan panjang yang tak terlihat. Tiba-tiba, ia bangkit dan berlari ke arah pintu depan. Tapi sebelum ia sampai, sebuah bayangan besar meluncur dari sisi ruangan, menutup jalan keluarnya. Bukan berjalan, meluncur, seperti melayang. Rambut panjang hitam tergerai menyapu lantai.
bergerak seakan ada angin yang hanya mengenainya. Leher makhluk itu miring ke samping, hampir patah. Matanya gelap, tajam, seperti tidak dibuat untuk melihat cahaya. Kaki makhluk itu menggantung beberapa sentimeter dari lantai. Perlahan, dari celah wajah yang tertutup rambut kusut, bibir tipis itu bergerak. "Ayo pulang, nak." Lampu minyak padam, tanpa ada angin, tanpa suara. Gelap total. Begitu gelap sampai bentuk ruangan hilang, menyisakan hanya rasa dingin menusuk tulang. Rendra ingin menjerit, tapi mulutnya tidak bisa bergerak, seperti ada sesuatu menahan suaranya dari dalam. Seluruh tubuhnya gemetar, nafasnya seperti diambil paksa dari paru-paru. Dalam gelap itu, terdengar suara langkah kecil mendekat. Ceklik, ceklik. Langkah itu seperti milik anak kecil. Lalu langkah lain, berat dan panjang, menyusul di belakang, seperti dua makhluk berjalan bersamaan. Rendra merasakan hawa di lehernya berubah dingin. Rambut-rambut halus di lengannya berdiri. Suara nafas berat terdengar tepat di samping wajahnya. Pulang. Rendra tidak ingat apakah ia menangis atau menggerang, atau hanya berdiri mematung seperti boneka. Yang ia tahu, ketika kegelapan itu akhirnya memudar dan pagi datang, ia tidak lagi ada di tempat itu. Keesokan paginya, warga desa yang lewat melihat pintu rumah itu terbuka lebar. Mereka memanggil-manggil Rendra, tapi tidak ada jawaban. Tidak ada pintu yang dirusak. Tidak ada tanda-tanda yang masuk. Semua barang tetap rapi, semua benda masih di tempatnya, seakan tidak ada pergumulan, tidak ada perlawanan. Hanya satu hal yang tertinggal. Di kaca jendela ruang tamu, di antara embun dingin yang entah kenapa masih menempel meski matahari sudah tinggi, ada goresan tulisan yang jelas, tergurat seperti ditulis jari panjang dingin. Sudah kutemukan. Dan sejak hari itu, setiap malam ketika angin bergerak dari arah hutan, warga sering mendengar suara lirih dari balik jendela rumah kosong itu. Suara perempuan, pelan, menyanyikan potongan lagu pengantar tidur. Kadang hanya terdengar dengung halus, kadang terdengar suara memanggil. Rendra, buka, ibu kedinginan. Tidak ada yang berani menjawab. Karena semua tahu satu hal yang pasti, itu bukan suara manusia. Dan jika seseorang menjawab, rumah itu mungkin tidak akan hanya kehilangan satu penghuni. Malam-malam itu di desa tidak pernah benar-benar tenang lagi. Dan pintu rumah tua itu, sejak hari Rendra hilang, tidak pernah benar-benar tertutup.